mau nggak ikut aku? Aku gaji kamu 50 juta 1 bulan. Terlihat indah, tapi sesungguhnya itu akan menjerumuskan dia. Tahun 2026 ini akan banyak sekali artis-artis kita yang akan terlena. Terdampak karena faktor ekonomi, suatu status yang tidak ada kejelasan, umurnya juga nggak panjang. Aku melihat di sini ada satu artis senior yang memang dia juga multi talenta, dan juga aku melihat di sini memang karena usia, kemudian juga karena kondisi badan yang sering sakit-sakitan, inisialnya A. Hai Kazoners, welcome back to Chit Chat. Kali ini bareng sama gue Tommy, dan di sebelah gue udah ada Ratu Ayu Losari. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam yang lagi menonton. Selamat pagi dong. Selamat pagi ya. Iya, biar semangat tuh, seperti Ini, yang lain. Oke Zoners, mungkin pernah melihat seorang Ratu Ayu Losari di YouTube. Ini fenomenal karena beliau ini bisa kurang lebih mencari tahu apa yang mungkin menjadi proyeksi di masa yang akan datang. Bisa dibilang seperti itu ya? Insya Allah. Dan disebut sebagai parapsikolog. Insya Allah. Nah, ini supaya kita semakin seru, ini kita harus menceritakan dulu bahwa beberapa waktu yang lalu kita udah sempat ngobrol-ngobrol, udah sempat cerita-cerita satu sama lain, dan mendengar cerita beliau ini membuat saya lebih wow, ternyata di dunia ini ada banyak hal-hal yang dimensinya berlapis-lapis. Betul sekali. Maaf, ini agak sedikit, ini tadi keluar ini nyiprat. Nah, tapi saya penasaran deh, ini kan yang juga menjadi Okezoners penasaran juga dengan dunia hiburan kita ke depan seperti apa. Iya. Kalau misalkan dari Kak Ratu Ayu Losari ini ngelihat ke depannya, ada gak sih nama-nama misalnya artis kita, selebritis kita, atau orang-orang penting kita yang mungkin di tahun 2026 ini yang namanya mungkin akan muncul lagi, naik lagi, entah itu karena dia ada kontroversi kah, ada prestasi kah, atau mungkin ada hal-hal yang sebenarnya ini menjadi hal yang tidak baik. Sebenarnya kalau kita lihat di tahun 2026 ya, itu adalah unsurnya kuda api, di mana kuda itu energik, tapi apinya itu membakar, yang artinya adalah di tahun 2006 ini berkaitan dengan adanya unsur energi yang memang kalau kita nggak hati-hati kita akan mudah tertarik dengan sesuatu hal yang aku bilang sesuatu hal yang memang kalau dibilang itu bahasanya tuh, kalau bahasa Indonesianya tuh kayak sesuatu hal yang nggak nyata. Jadi sesuatu hal yang angan-angan atau impian. Jadi kayak misalnya, Mas, mau nggak ikut aku? Aku gaji kamu 50 juta 1 bulan. Padahal aku juga masih mikir nih, gimana cara angan-angan. Tapi kalau kamunya terlena, otomatis ya udah, kamu kerja sama aku tapi nggak aku bayar. Seperti itu. Jadi sesuatu hal yang memang terlihat indah, tapi sesungguhnya itu akan menjerumuskan dia. Dan di tahun 2026 ini akan banyak sekali artis-artis kita yang akan terlena. Ada banyak sekali. Banyak sekali, hampir terdampak karena faktor ekonomi, kemudian kebanyakan juga di sini terdampak karena suatu status yang tidak ada kejelasan, dan di tahun ini juga nanti akan ada kejelasan, tapi itu juga umurnya juga nggak panjang. Sorry, umur pernikahan. Pernikahan. Ini kita breakdown sedikit-sedikit ya. Mungkin ada beberapa yang nggak kita sebutin, tapi ada beberapa yang mungkin akan menjadi highlight. Inisialnya mungkin nama-namanya, apakah dalam beberapa bulan ini atau tahun 2026 ini, misal tadi sudah tersebut nih bahwa pernikahannya mungkin tidak akan berjalan lama. Ini ada ciri-cirinya kah, atau seperti apa yang bisa kita kira-kira kebayang nih? Mungkin aku akan sebutkan inisial ya. Kita akan mulai dan juga menelusuri dari artis yang akan bercerai di tahun 2026 dengan inisial. Kalau aku melihat di sini pernikahannya ini, yang satu ini ya, artis yang akan saya sebut adalah inisialnya A. Artis ini sudah kurang lebih pernikahannya 7-9 tahun berjalan, tapi di tahun ini juga akan mengumumkan bahwa beliau ini akan bercerai. Dan kemudian di sini ada artis juga yang akan bercerai di tahun 2026 ini dengan inisial D, ada inisial
F Fanta, kemudian inisial S, ada inisial H, ada inisial R, dan ada inisial C. Ada 6 inisial yang tadi tersebut ya. Ya. Salah satunya sudah pernikahannya berjalan kurang lebih 7 tahun. 7-9 tahun. 7 sampai 9 tahun. Ya, ini mungkin menjadi perhatian juga, mungkin yang punya kenalan atau misalnya memang ada kenal dengan inisial ini, mungkin ini bisa berubah nggak sih mereka? Misalkan tiba-tiba yang menonton ini ngasih tahu, oh jangan-jangan dia, lu coba baik deh hubungannya sama keluarga lu. Bisa sama jadi. bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau yang saat ini aku lagi lihat dan baca itu kan dari energi dari orang-orang yang aku sebut saat ini memang posisinya adalah sedang memanas ya. Posisinya beliau itu sedang memanas dan juga sedang konfliknya ini yaitu tadi ego mereka yang bicara. Pernikahan itu kan akan terjadi perceraian kalau sudah ego yang bicara. Tapi kalau kitanya sama-sama kepala dingin, kemudian duduk bersama, ayo kamu maunya apa sih? Aku maunya begini, oke aku akan turutin. Kemudian kamu maunya aku seperti gimana? Itu kan akan ketemu solusi dan akan bisa kembali jadi baik. Tapi kalau misalnya udah ego sama-sama ego, apalagi kalau pernikahannya artis dengan artis. Tahu sendiri kan kalau artis dengan artis mereka ada rasa, gue nih artis loh, gue juga bisa hidup sendiri. Nah itu juga nggak akan bisa ketemu solusinya. Ya, itu mau itu artis ataupun siapapun ketika pernikahannya sudah berjalan dengan ego, itu berbahaya ya. Berbahaya. Kalau tadi kita udah menyebut mungkin artis yang pernikahannya kandas di tahun 2026. Kalau kita berbicara mengenai artis yang mungkin akan ada nama-nama yang mungkin sakit atau tutup usia di tahun ini. Artis yang tutup usia. Aku melihat di sini ada satu artis senior yang memang dia juga multi talenta dan juga aku melihat di sini memang karena usia, kemudian juga karena kondisi badan yang sering sakit-sakitan, inisialnya A, ada T, aku melihat di sini E, A tadi sudah. A sudah, T sudah, E sudah, 3 nama sudah tersebut. Oke, Zoners. D sudah ada 4 nama. E tadi sudah belum? A, T, E, dan D. 4 nama sudah, 4 inisial ya, sudah. 4 inisial? Atau jangan-jangan memang ini inisialnya sama tapi orangnya berbeda? Berbeda. Berarti bisa jadi dengan inisial yang sama, oke Zoners, ini ada orang yang berbeda ya? Ada juga yang inisialnya sama tapi orangnya beda. Oke, jadi tadi ada 4 inisial yang mungkin bisa jadi 4 orang, bisa jadi lebih karena inisialnya sama. Sama. Kalau misalnya tadi kita sudah menyinggung dari sisi yang mungkin perlu diperhatikan ya, mungkin karena sakit atau mungkin tutup usia atau mungkin karena bercerai. Kalau misalnya menurut dari Kak Ratu Ayu melihat di tahun ini adakah nama-nama yang mungkin akan menjadi ini adalah tahunnya dia untuk bersinar? Ada beberapa artis di tahun ini juga, artis muda yang akan menikah di tahun ini, yaitu inisialnya ER. ER. Ini gabung ya, ER. Oh, inisialnya adalah ER. ER, kemudian S, kemudian ada H, kemudian ada R, kemudian ada ER, SH, P, R, P, T. T. Oke, 5 inisial ini. ER, S, H, T, dan satu lagi tadi P ya? T. Yang tahun ini mungkin akan menjadi tahun dia bersinar. Dia bersinar. Nah, kalau tadi udah ngomongin artis, nah kita penasaran juga nih Okezoners melihat seperti apa Indonesia atau mungkin gambaran dunia dalam waktu dekat ini dulu. Mungkin dari Januari, Februari, Maret, pertengahan tahun sampai pertengahan tahun. Sampai pertengahan tahun. Kalau aku melihat di sini siklus udara yang masih berlangsung ya dari tahun 2025 sampai 2026 ini akan banyak sekali siklus di mana aku melihat di sini sebagian daerah di Indonesia masih dalam genangan air yang cukup besar dan juga aku melihat di sini hampir seluruh wilayah tergenang air karena siklusnya air ini
dan hujan yang curah juga, yang deras juga akan masih berlangsung sampai bulan ke-6. Bahkan aku melihat di sini bisa jadi sampai 1 tahun ini kita akan diguyur hujan yang terus-menerus. Dan ada beberapa hal yang memang aku lihat di sini Indonesia ini akan terdampak dan Pulau Jawa ini akan terpecah menjadi beberapa bagian. Dalam artian memang karena terendam terpecahnya atau karena konflik? Karena terendam dan juga ada juga daerah yang nanti akan ada konflik. Oke, itu sampai pertengahan 2026 mengenai Sampai akhir tahun. Akhir tahun 2026. Ya. Karena aku melihat sekarang ini juga ada beberapa wilayah di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga juga di sini sudah mulai standby dan juga kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Yang jelas aku melihat di sini akan ada yang namanya perang antar negara di tahun 2026 dan aku melihat di sini juga adanya pergolakan dalam bidang politik dan juga ini juga aku melihat ada satu orang mohon maaf ini jabatannya seorang menteri yang akan meninggal dunia karena sesuatu hal. Oke, ini untuk detailnya mengenai menterinya apa, inisialnya apa tidak akan kita sebut ya, oke Sunars ya, demi keselamatan kita bersama. Nah, kalau tadi sudah ada konflik politik, salah satu menteri yang mungkin akan mengalaminya, ada tambahan lagi Kak Ratu? Banyak sekali di sini aku masih melihat adanya kebakaran yang akan terjadi di Indonesia dan beberapa wilayah Indonesia yang memang ini terjadi karena beberapa faktor, ada yang karena faktor asuransi ya. Faktor asuransi adalah artinya sengaja dibakar gitu sengaja, untuk mendapatkan ya, untuk mendapatkan itu ya, pembiayaan asuransi, klaim asuransi. Ada juga beberapa di sini yang aku lihat kebakaran masih di sekitaran Jakarta dan juga pemukiman berarti ya Kak? Ya, pemukiman aku melihat akan ada kebakaran juga karena konsleting listrik di wilayah Jakarta. Karena ini juga ada kaitannya dengan banjir atau air ya, sehingga ada konsleting. Dan aku melihat juga di sini masih dengan angin yang kencang dan ada beberapa juga wilayah yang akan terdampak terhadap ini satu desa nanti akan tenggelam dan akan hilang di wilayah Jawa Barat dan juga di wilayah Jawa Tengah. Aku nggak mau sebut nama daerahnya karena kasihan. Tapi waspada untuk Jawa Tengah, daerah pesisir. Dan aku melihat di sini nanti ada beberapa gunung yang akan meletus. Perkiraan aku, gunung ini akan 7 gunung atau sampai dengan 9 yang akan meletus dan nanti akan muncul satu situs di daerah Jawa Barat juga berbentuk piramid dan aku melihat di sini di tahun 2026 karena cuaca juga yang sangat ekstrim saat ini yang menandakan bahwa akan ada fenomena besar di tahun 2026 tentang alam semesta yang akan memunculkan suatu peradaban lama berbentuk piramid yang ini juga nanti aku melihat di sini ada 7 dan titik-titiknya itu hampir semuanya di daerah Jawa Barat yang terbanyak kurang lebih ada 3, yang lain ada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga 1 di wilayah Kepulauan Sumatera. Ini akan membentuk satu kerucut seperti segitiga dan prisma aku bilang ya, prisma segi 5 dan itu nanti akan menjadi suatu energi dan energi ini juga akan membentuk suatu energi teknologi yang canggih yang nantinya aku melihat ini dari Lemurian. Ada energi Lemurian di sini. Dan aku melihat juga di sini ada semacam kayak proteksi. Jadi ini adalah prisma ini adalah untuk proteksi dan aku melihat beberapa tahun ke depan bisa jadi Indonesia ini akan dipimpin oleh seseorang yang memang ini akan membentuk suatu pemerintahan kerajaan, bukan lagi republik tapi pemerintahan kerajaan yang akan dipimpin ada 2 atau lebih yang nantinya juga ini yang memimpin Indonesia ya, yang nantinya akan berkolaborasi. Yang jelas di antara 2 pemimpin ini adalah bukan dari orang Indonesia, yang menandakan bahwa hati-hati ini juga
aku melihat di tahun 2026 ini politik di dalam Indonesia dan di luar Indonesia ini sangat panas, bisa menimbulkan perpecah belahan, bahkan di sini konflik ya yang terjadi di daerah semakin memanas dan bisa menjadikan menimbulkan peperangan antar suku, antar daerah atau terhadap politik di Indonesia. Bahkan aku melihat di sini politik di luar negeri juga sudah mulai ada pemicu panas, memicu yang membuat panas, dan ya waspada aja, mudah-mudahan tidak terjadi. Yang aku takutkan, aku melihat di sini suasana konflik yang semakin memanas dan juga semakin kacau ini juga akan membuat Indonesia bersiaga. Mungkin dari siaganya dari 10 mungkin di 5. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri, dan aku melihat di tahun 2026 ini akan banyak orang sakit dan juga ada beberapa juga yang sampai menimbulkan kematian. Dan ini virus ini terjangkit bukan hanya pada manusia tapi terhadap hewan, penularannya sangat cepat juga dan sangat mematikan. Mirip dengan kasus COVID, tapi yang kali ini mungkin lebih banyak direkayasa ya. Oh, jadi ini rekayasa genetik ya? Ya. Dan aku melihat juga di sini kalau tadi coba saya remind Okezoners bahwa di 2026 ini akan ada bencana yang menyebut bahwa ada gunung-gunung yang mengeluarkan ada situs-situs kurang lebih berbentuk piramid atau prisma yang nantinya juga akan memunculkan pemimpin-pemimpin baru. Dan di 2026 ini juga akan ada beberapa daerah di Indonesia yang terpecah, entah itu karena ada bencana alam atau juga karena ada perpecahan. Ada lagi Kak yang di detail yang mau disampaikan. Kalau misalkan tadi sempat disinggung bahwa akan muncul pemimpin baru yang memimpin daerah-daerah di Indonesia yang nantinya bukan menjadi bentuk republik lagi. Apakah mereka ini sebenarnya berbahaya pada saat mereka muncul? Apakah ini ada terjadi penolakan oleh warga Indonesia atau seperti apa? yang jelas ini akan menjadi riset atau kita akan menjadi suatu settle down, artinya adalah perubahan besar yang akan terjadi nanti dan prepare-nya dari sekarang sampai dengan beberapa tahun yang akan datang. Dan big reset ini tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian dan bersiap nanti kita juga akan mengalami yang namanya di tahun ini juga kita akan mengalami yang namanya krisis moneter. Dan parah atau tidaknya tergantung kita bisa persiapkan dari sekarang karena ini sudah mulai terjadi adanya perang pasar bursa ya global, secara internasional ini juga sedang saling serang menyerang. Bahkan beberapa dari yang aku lihat di sini, beberapa dari akan ada yang namanya di sini perpecahan dunia dan akan menjadi 3 uni Liga Arab, Liga Eropa, sama satunya aku lupa itu. Jadi ada 3 nanti yang akan memegang dunia dan ini juga masih ada dalam konflik dunia. Dan tentunya saat ini seperti kita lihat bahwa Bapak Presiden kita sekarang sudah menjabat di PBB, Dewan PBB. Nah itu juga akan membuat nanti akan membuat mereka itu seperti beliau ini seperti terhimpit dan harus memilih. Dalam masa memilih ini juga akan menjadi suatu tekanan. Nah kita juga harus siap-siap nih di sini karena kita nggak tahu apa yang terjadi karena dunia politik luar negeri ini juga agak lumayan menyeramkan dinamisnya ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia juga kita harus mempersiapkan diri apapun kemungkinan yang akan terjadi. Setidaknya kalau hal itu terjadi ya kita harus siap-siap gitu. Aku ada pertanyaan. Kalau misalkan tadi kita udah ngomongin tentang bencana alam yang akan terjadi di tahun 2026. Kalau bencana-bencana besar lainnya yang tidak terkait dengan alam, seperti misalnya kecelakaan kah atau banyak di tahun 2026? Di tahun 2026, karena aku melihat di sini pergerakan bumi dan juga adanya sesar yang bergerak dan alhamdulillah kemarin yang aku lihat sesar ini akan bergerak menuju ke Jawa Barat dan ini yang aku herankan adalah sesar itu sekarang bergeraknya adalah ke wilayah Jawa Tengah. Jadi bergeser dari yang tadinya Jawa Barat, sesarnya sekarang lebih banyak di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini yang tadi Kak sebut akan terpecah Jawa tadi Kak? Ya. Okay. Dan itu maka aku selalu bilang di beberapa podcast yang emang aku pernah datangi bahwasanya
Yang kita minta satu sebenarnya, bukan apapun itu atau upayanya adalah dengan istighosah atau dengan doa. Karena seperti, mohon maaf bukan saya memuji ya, tapi seperti yang dilakukan oleh salah satu gubernur di Indonesia ketika aku menyebutkan bahwa daerah tersebut nantinya akan ada sesar Lembang di tahun itu, di pergantian tahun, dan kenapa sesar Lembang itu berbelok, karena yang dia lakukan apa coba Mas? Dia pergi ke tempat-tempat yang memang di situ ada kaitannya dengan leluhur dan dia berdoa istighosah. Dan aku selalu bilang, bukannya, kan banyak orang yang mengenal dengan bahasa kodam. Aku selalu bilang ketika aku live ya streaming, aku bilang coba panggil kodammu. Semua orang kalau mereka merasa punya kodam, memiliki kekuatan atau memiliki ilmu yang canggih atau ilmu yang kuat, aku bilang panggil kodammu. Bisa nggak sih kodam kamu itu menyelamatkan bencana ini? Contoh nggak usah jauh-jauh, Nyi Roro Kidul, panggil. Bisa nggak dia untuk mengstop bencana? Atau siapa yang kalian ini? Aku selalu bilang, jadi jalan satu-satunya adalah fafiru ilallah, kembali ke jalan Allah. Taubat kalian, doa kalian, sujud kalian yang akan menjadi bencana itu supaya teredam. Jadi seperti itu sebenarnya. Kenapa sih alam dan semesta ini bergejolak? Karena banyak perilaku manusia yang menyimpang. Seperti itu tadi. Banyak juga orang yang, iya saya itu Islam, saya sholat. Tapi begitu sholat dilihatnya, lah kok malah nyembahnya kepada itu tadi, kodam ya, dengan melakukan ritual-ritual seperti itu. Artinya kalau boleh melakukan seperti itu, tapi kamu harus kuatkan dulu diri kamu. Artinya ajaran yang paling benar, ilmu yang paling benar adalah ilmu yang memang datangnya dari Al-Quran. Dan kalian nggak pernah salah di situ. Seperti yang perjalanan aku ya, selama perjalanan aku itu banyak orang, mau nggak jadi murid aku? Aku bilang enggak. Aku tidak tertarik dengan hal seperti itu, tapi ketika aku semakin mempelajari kebenaran agama atau membaca Al-Quran dan kita baca artinya, oh ini ternyata dunia itu diciptakan seperti ini dengan skemanya dan rencana Allah yang seperti ini. Dan kalau dilihat dari kandungan yang isi Al-Quran itu, bahwasanya Al-Quran itu sudah memprediksikan bahwa teknologi itu akan secanggih ini dan akan mengalami yang namanya kehancuran, ya karena itu tadi keimanan seseorang yang hancur, maka dunia itu pun akan hancur, dan itu sudah ada. Dan kenapa sudah kita tertulis, ya? Sudah tertulis, kenapa juga kita harus mencari hal-hal yang itu tadi, yang artinya ketika kita meminta kepada selain Allah kan Allah marah. Nah itulah yang menyebabkan ketika manusia rusak, alam semesta pun akan rusak. Karena tuh mungkin yang terakhir yang juga perlu diingat atau diperhatikan oleh Okezoners yang mungkin sedang menyaksikan video ini, apa yang tidak boleh dilakukan, yang sebaiknya dihindarkan di tahun 2026 ini? Kalau aku lihat di sini skemanya lebih banyak sekali kecelakaan baik di darat maupun di udara. Jadi sebaiknya berdiam diri di rumah itu akan jauh lebih safety, dan kalau memang tidak ada urgent banget untuk bepergian sebaiknya tidak. Bahkan di sini kalau aku lihat Jazirah Arab pun sudah mulai kacau balau dengan cuaca ekstrim, dan juga aku melihat di sini di Indonesia juga nanti di wilayah Jawa Timur dan hampir menyeluruh ini akan ada hujan salju, bahwa nantinya kita akan mengalami siklus 4 musim. Di Indonesia? Di seluruh Indonesia akan ada 4 musim atau yang tadi Kak Ratu bilang di Jawa Timur? Di Indonesia. Dan kalau sudah terjadi 4 musim berarti kita ada sesuatu hal yang memang kita harus jaga, dan itu semakin menua bumi kita, dan apa yang harus kita siapkan? Gimana kita? Ya, itu. Karena akan melihat juga nanti dalam masa beberapa tahun ke depan akan ada muncul seseorang yang akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dan itu sudah, aku melihat fenomena itu sekarang ini sudah ada di wilayah India. Dan mereka sudah pergi dan juga menyatakan bahwa dia adalah Mesias atau Tuhan. Ini, makanya aku bilang banyak hal yang akan terjadi di dunia ini. Bahkan aku melihat di sini, apakah Indonesia nanti akan tetap menjadi republik atau kerajaan? Karena ini juga akan berkaitannya ada dalam aku melihat di sini akan ada Uni Asia yang memang ini kita akan terkumpul dan menjadi satu dengan beberapa negara lainnya, dan ini juga mungkin negara Indonesia bukan menjadi negara Indonesia lagi. Terpecah-pecah tadi yang Kak Ratu bilang ya, ada dan akan menjadi satu dengan negara lain. Dan itu nanti kita Uni Asia tadi ya. Ya, Uni Asia, dan kita akan mungkin dengan nama sebutan lain, Sundaland, dengan nama sebutan Sundaland, dan nanti itu tadi yang akan muncul apakah masih dalam pemerintahan
republik ataukah kerajaan, yang jelas di situ nanti akan ada satu orang yang muncul yang memang orang itu diyakini, dan aku melihat orang itu adalah memiliki energi yang powerful dan dia bisa aku bilang menggabungkan suatu unsur unsurnya dari alam semesta soalnya, dan orang ini sangat kuat sekali sehingga dia bisa menyatukan itu. Dan maka aku bilang nanti beberapa tahun ke depan mungkin Indonesia bukan hanya yang memimpin, bukan hanya orang Indonesia saja, akan tergabung jadi beberapa negara. Yang tadi Kak Ratu bilang karena Uni Asia tadi ya. Tapi orang yang muncul ini memang dia powerful dalam artian positif atau negatif? Positif. Positif ya. Ya kalau memang ternyata memang memberikan kebaikan buat kita semua dalam hal-hal yang tadi disebutkan oleh Kak Ratu bahwa akan terjadi banyak bencana ataupun hal-hal lainnya, ketika nanti muncul orang ini dengan dia memang positif, kita bersyukur. Tapi itu tadi pro dan kontranya itu sampai perang akan ada perang saudara. Dan itu yang aku takutkan, dan banyak pertumpahan darah. Makanya ketika adanya suatu peradaban baru muncul pasti akan ada korban dan juga memakan banyak korban jiwa. Itu yang aku lihat dan sangat menyedihkan buat aku, karena itulah sebuah peradaban itu memang ada pemusnahan. Oh, pemusnahan berarti dari satu yang tadi ya, yang Kak Ratu bilang akan ada terjadi perang saudara. Baik, begitu kurang lebih Okezoners 2026 dari seorang parapsikolog Kak Ratu Ayu Losari. Terima kasih Kak Ratu sudah ngobrol di Cicet, sudah memberikan kepada kita kurang lebih di tahun 2026 seperti apa. Jangan kemana-mana Okezoners, tetap nonton terus okezon.com, YouTube Okezon Official dan juga YouTube Okezon Woman. Nonton terus, subscribe, like, dan juga selalu nonton info-info dari Okezon. Saya Tommy pamit dan juga Kak Ratu Ayu pamit. Kita ketemu lagi di Cicet selanjutnya. Bye-bye.